Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Deo Caprioga. Jadi kalau bicara masalah tim penjualan nih, memang menarik ya. Karena ilmu membina manusia ya dan ilmu jualan itu berbeda gitu. Nah di video sebelumnya Anda bisa cari di channel saya, silakan Anda cari tentang strategi membina tim jago jualan gitu ya. Dan pastinya Anda pastikan subscribe juga ya. Nah di video kali ini saya akan bahas tentang gimana caranya buat mereka menjadi militan. Karena ilmu membuat orang lain jago jualan dan ilmu membuat orang lain jadi militan itu berbeda. Ini menarik Pak. Kemarin kita bahas ya, ilmu jualan dan ilmu membuat orang lain jago jualan itu berbeda. Sama kayak sekarang, ilmu jago jualan membuat orang lain jago jualan, sama ilmu membuat orang jadi militan juga berbeda. Ini menarik teman-teman semua ya. Nah, apa poinnya Kang? Kebayang gak sih teman-teman? Pada saat Anda sudah membina orang lain, katakanlah si X, udah jago banget jualannya, si karpet gitu kan, dia tiba-tiba keluar gitu kan, tiba-tiba jualan produk sendiri. Betul? Atau mending kalau jualan produk sendiri, ini dia join sama kompetitor. Ini udah jelas-jelas kompetitor Anda gitu kan. Sekarang jadi musuh bebuyutan Anda gitu. Perasaannya gimana kira-kira? Ya, pasti walaupun ikhlas ya tetap genek juga kan, benar kan? Nah, itu kayak gitu. Nah, sekarang gimana membuat mereka ini menjadi lebih militan, menjadi lebih loyal? Nah, bicara masalah militansi teman-teman semua tentang loyalitas, itu memang ada catatan penting yang perlu Anda catat ya. Pertama ya, ini bukan soal yang namanya harta. Ini bukan soal harta, ini soal hati. Itu militan. Sekali lagi, beda dengan yang jago jualan. Jago jualan tuh kita segalanya ngomongin duit. Reward gitu kan. Ada duit ini, nanti kamu dapat ini segala macam gitu kan. Kalau militansi bukan duit yang dikejar. Yang penting hati gue pas dengan dia. Dengan bisnisnya, dengan bisnis ini, dengan ownernya, misalkan dengan sistemnya. Rada cocok, ada kepasan, ada chemistry di dalamnya. Makanya sekali lagi, bukan soal harta, tapi soal hati. Itu nomor satu, prinsipnya. Nomor dua, sama persis, mirip-mirip. Apa itu? Bukan soal finansial, tapi soal emosional. Ya, jadi bagaimana kita tuh bisa memberikan sentuhan emosional ke orang lain. Ya, kalau tadi cuma sekedar di diri doang nih kan, ini mah kita menyentuh orang lain. Anda sebagai leader tuh nyentuh secara emosional. Bukan cuma sekedar ngasih duit, nggak gitu. Tapi ada yang misalkan, bro, nonton bareng yuk, misalkan. Bro, makan yuk, misalkan. Bro, takdir sama gue deh, nanti dah yuk kesini, misalkan. Temenin gue, nanti gini-gini, gitu ya. Itu kayak hal-hal sepele, remeh-temeh, tapi sangat berarti buat dia. Sangat emosional, gitu kan. Biasanya yang sederhana, yang ngena. Itu poinnya kan. Misalkan, kalau Anda ketemu orang, tim Anda tepuk bahunya, pundaknya, bro, lu keren banget, bro. Kalau gak ada lu bisa kacau, bro, gitu kan. Hanya ungkapan terima kasih, pujian doang. Itu langsung emosinya, makasih Kang, itu luar biasa. Bukan uang sih, bukan uang loh. Sentuhan, tepukan, kamu hebat gitu doang. Pujian, apresiasi gitu kan. Jadi bukan hanya soal finansial, tapi tentang emosional. Yang ketiga teman-teman semua, Anda perlu membedakan. Dan Anda pun, si orang lain pun, tim Anda pun bakal merasakan banget. Apa itu? Mana yang modus, mana yang tulus. Mana yang tulus, murni ingin berbagi sama Anda, ingin menumbuhkan Anda. Dan mana yang modus karena fulus. Ya. Modus fulus gitu kan. Ini mah paling ada maunya doang nih. Gampangnya gini. Kalau misalkan Anda, ini saya ngomong misalkan sama Anda ya sebagai leader ya. Kalau misalkan Anda hanya mengontak mereka pada saat mau launching produk doang, nih kayak misalkan Tony gitu. Kalau misalkan Anda mengontak tim Anda itu pada saat mau launching doang, itu berarti modus. Alah kemarin pada saat gak launching aja gak pernah ramai nih grup gitu kan. Giliran mau launching, teman-teman, halo apa kabar? Cari muka gitu kan. Itu modus. Ya. Tapi beda dengan yang tulus. Tulus tuh dia gak ada launching, tetap tulus berbagi. Tiap hari tuh share di grup, nyapa, share quote gitu kan, memotivasi gitu ya. Beda energinya dan itu bisa dirasakan sama mereka. Sekali lagi itu bisa dirasakan sama mereka. Walaupun mereka gak pernah bilang. Ya. Maka sekali lagi, kalau Anda pengen membuat tim Anda menjadi lebih militan, perhatikan 3 prinsip tadi. Bukan soal harta, tapi soal hati, bukan soal finansial, tapi tentang emosional. Jangan sampai modus, harus tulus. Nah, sekarang gimana caranya supaya mereka bisa militan, supaya bisa mereka tetap jadi loyal? 1, caranya nih, saya kasih tahu ya. Penuhilah kebutuhannya. Sekali lagi, penuhilah kebutuhannya, maka mereka akan memenuhi keinginanmu. Wah, kan? Penuhilah kebutuhannya, maka mereka akan memenuhi kebutuhanmu. Kebutuhan apa, Kang? Kebutuhan pokok. Ya, Anda tahu piramida Maslow? Yang paling bawah itu kan kebutuhan pokok, ya psikologikal kan. Nah,
Anda perlu memberikan kebutuhannya itu, memenuhi kebutuhannya, ya. Dan ingat, karena kita kebutuhannya itu benar-benar sifatnya emosional, maka jangan cuma sekedar kebutuhan dianya saja. Sesekali Anda perlu datang ke rumahnya, kopdar, kunjungan, visiting, gitu kan, ketemu sama orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya, tanya mimpinya apa dan segala macam. Iya nih, saya pengen punya mesin cuci misalkan, catat dalam hati mesin cuci, gitu kan. Suatu saat katakanlah dia ketika milad, ketika misalkan dia dapat pencapaian, Anda gak ngomong-ngomong, tiba-tiba Anda kasih tuh kirim pakai logistik, ekspedisi, kirim mesin cuci, pasti dia terkejut. Ini siapa yang ngirim? Ternyata atasannya Anda, gitu kan. Bagaimana kira-kira perasaannya? Tentu itu menjadi emosional buat dia, benar gak? Jadi sekali lagi, ketika kebutuhannya terpenuhi, maka mereka akan ngikutin keinginan Anda. Disuruh gini, ngikut. Sini ngikut, samina watona, gitu kan. Yang nomor satu adalah penuhi kebutuhannya, maka mereka akan memenuhi keinginanmu. Nomor dua, prinsipnya adalah perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikanmu. Sekali lagi, perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikanmu. Contohnya gimana? Misalkan katakanlah mereka sekarang lagi kena musibah, ya, kondisinya lagi kacau misalkan, ya. Nah, Anda tuh kadang perlu datang ke mereka, gak cuma sekedar fisik, tapi dari hati tadi. Prinsip nomor awal tadi kan, hati tadi kan harus ada nih. Dengan cara misalkan memberikan, ini kalau cowok cewek ke cewek ya, memang beda sih, kalau cowok ke cowok ada beda gitu kan. Mas kenapa mas gitu ya, gitu kan. Kalau cewek sama cewek itu bisa pelukan, bisa kasih lope-lope gitu kan. Kalau cowok sama cowok kan kayak gimana gitu kan, saudara-saudara gitu kan. Nah, maka prinsipnya adalah teman-teman itu memberikan perhatian yang dengan cara yang lain. Makanya saran saya, pelajari ilmu tentang manusia. Ada orang yang pada saat dikomporin itu bergerak, teman-teman. Ada yang saat dikomporin dia baper. Ada saat misalkan gimana kita tuh memotivasi dia, misalkan, ayo semangat Bas, semangat, misalkan. Ternyata dianya tuh malah jadi down. Ada yang disuruh semangat malah jadi naik. Termasuk ilmu menyemangati. Nah, ini perlunya Anda mempelajari ilmu manusia, gitu kan. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, itu semua adalah state. Itu adalah kondisi pikiran dan hati kita, gitu kan. Yang dimana kondisi ini tidak bisa diperintah, saudara-saudara. Jadi kalau misalkan pengen Anda tuh katakanlah mengakses state orang lain agar bisa semangat di grup, misalkan di grup WhatsApp itu, nggak bisa dengan ngomong begini, teman-teman ayo semangat, gitu. Nggak bisa, gitu kan. Sama kayak kita nonton video ini stand up comedy, gitu kan. Kan ketawa itu state. Jadi pada saat misalkan saya stand up comedy, teman-teman semua, ini video lucu loh, misalkan. Gak bisa, semakin Anda ngomong lucu, semakin gak lucu, ya. Jadi gak bisa, trigger, state itu bisa di-trigger. Dia ngomong cerita, gue kemarin ketemu cewek, gila itu cewek, ternyata ini gue, misalkan, ketawa gitu kan. Itu di-state, di-trigger, bukan dengan ngomongin lucu, bukan. Sama kayak semangat, gak bisa ngomong, semangat gak bisa. Anda nge-share di grup, misalkan, ngomong, teman-teman saya kemarin ketemu sama orang, gini, pas orang baca di akhirnya tuh, ya Allah mbak, ya Allah mas, itu bikin saya makin semangat. Nah, itu baru benar. Itu ilmunya teman-teman semua. Jadi sekali lagi, set itu dipicu. Makanya tugas Anda adalah lebih memerhatikan karakteristik masing-masing. Oh, ini orang tipenya begini. Nah, Anda begitu. Oh, ini orang kalau dikomporin di grup malah baper. Ya udah jangan ngomporin. Ya, dijapri aja gitu. Oh, ini sukanya di telepon. Ya udah telepon. Ini sukanya video call gitu. Jadi prinsipnya adalah perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikan Anda. Perhatikan mereka, maka mereka akan memperhatikanmu. Itu nomor 2. Nomor 3, supaya militan, supaya loyal, supaya gila-gilaan, pokoknya saya semuanya buat kamu lah gitu kan. Apa yang perlu dilakukan? Sebagai leader, Anda perlu royal. Apa itu royal? Royal itu gampang memberi, ya. Semakin Anda royal, semakin mereka loyal. Nah, kan gampangnya gitu kan? Al-al ya. Semakin Anda royal, semakin mereka loyal. Bagaimana tidak royal? Kemarin saya dikasih emas, mana emas? Gini teman-teman semua, orang-orang yang katakanlah misalkan kita tuh baik sama mereka gitu ya. Ini sadari atau tidak, tapi ingat ya, ini jangan sampai dijadikan modus juga prinsip tadi ya. Kita memberikan sesuatu ke mereka atas dasar kita sayang sama mereka. Jadi ikatan kita itu bukan atas ikatan materi saja gitu. Aku sudah menganggap dia menjadi sosok yang sangat luar biasa bagi saya, mereka adalah keluarga buat saya misalkan. Jadi bukan transaksional gitu loh. Semakin transaksional, semakin dia pun akan transaksional dengan Anda. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, kalau Anda pengen buat pasukan Anda, tim penjualan Anda makin militan dan loyal, pastikan prinsip tadi diperhatikan. Nomor 1, ya Anda perlu memenuhi kebutuhannya agar mereka memenuhi keinginanmu, ya. Kedua, Anda perlu memperhatikan mereka agar mereka memperhatikanmu. Yang ketiga, Anda perlu royal supaya mereka loyal sama kamu, gitu kan. Jangan sampai prinsip ini ditabrak.
ya. Ada cerita menarik mungkin untuk menutup tips bisnis di kali ini gitu kan. Bagaimana saya punya tim di bisnis gitu kan dengan pasukan total 37.000 orang bernama BR gitu ya. Anda silakan kalau mau join juga silakan nanti klik aja link di bawah gitu kan. Nah, ini tim luar biasa, militansinya luar biasa, loyalnya luar biasa, pokoknya Masya Allah luar biasa. Yang menarik adalah pada saat tim saya ini bergabung sama tim orang lain gitu kan, tiba-tiba karakteristiknya itu mendadak berubah. Yang awalnya hangat, dekat gitu kan, tiba-tiba langsung wah kritik, terus juga pak segala macam kata-katanya. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa demikian? Ayo, padahal sama-sama. Dan ibarat kata mereka juga dibina, diajarkan dengan ilmu yang sama gitu. Tapi kenapa kok jadi beda gitu? Yang beda apa kira-kira teman-teman semua? Value-nya yang beda. Nah, maka prinsip nomor terakhir nih, pesan terakhir dari saya tentang gimana cara bikin tim menjadi militan, ikatlah mereka itu dengan value-value positif. Di perusahaan itu jangan cuma sekedar ngomongin omset, tapi value-nya apa? Ada positive vibes misalkan. Ada yang namanya entrepreneurship, nolong orang dan segala macam. Itu yang Anda gaungkan. Dan jadilah Anda sebagai leader yang memberikan contoh. Jangan ngomong, ayo sedekah, Anda sendiri jarang sedekah. Anda berbuat baik, Anda sendiri pernah berbuat baik. Ya, karena leader itu ditiru, gak cuma sekedar diikuti, teman-teman semua. Itu poin terakhir, bagaimana membuat sebuah tim Anda menjadi militan. Ingat, ikatlah mereka dengan value positif. Value-nya apa? Silakan Anda susun sendiri. Itu aja mungkin teman-teman semua untuk video kali ini. Silakan Anda praktekkan di bisnis Anda. Semoga tim Anda makin loyal, makin militan, makin jatuh cinta sama Anda, makin siap gila-gilaan berjuang bersama Anda. Ya, jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, dan share, subscribe. Udah, itu aja mungkin.